Selamat pagi semua bagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari yang indah dan cerah diharapkan penuh dengan berkat Allah selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba kesempatan bagi kita untuk belajar akan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu kita akan dudukkan diri dan kita akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Sampai pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami sudah datang kepadamu untuk menyembah. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu, kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang menyertai kami. Dan pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu, mendengar isi hati-Mu sebagai tuntunan dalam kehidupan kami untuk memiliki kehidupan yang berkemenangan. Kami siap mendengar firman-Mu, sucikan kami dan layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, salam sejahtera, salam buat kita semua, di mana Tuhan sudah memberkati kita, dan hari ini Dia akan memberkati kita dengan firman-Nya yang akan menuntun kita untuk hidup dalam kemenangan. Puji Tuhan. Saya akan membacakan pembacaan firman Allah pagi hari ini. Kita temukan di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca bagi saudara semua dan bagi saya tolong diperhatikan. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Bani Korah. Kedua, betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Inilah pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berbicara tentang ayat 1, pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Bani Korah, saya sudah menjelaskan dalam tema pembelajaran akan kehidupan Bani Korah. Nah, dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 ini sangat menekankan tentang tempat kediaman Tuhan, rumah Tuhan, bait Allah, di mana Allah tinggal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ayat yang mengatakan kediaman-Mu hanya ada di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru tidak ada, dan hanya terdapat 15 ayat saja. Kenapa? Apa artinya? Artinya adalah Allah sedang merancang tempat kediaman yang dapat didatangi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun umatnya ingin menyembah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, oleh sebab itu saya ingin menegaskan dalam pokok dimensi rumah Tuhan, judul khotbah saya yang pertama bagian A adalah apakah kediaman atau rumah Allah atau rumah Tuhan itu. Berbicara tentang rumah Tuhan, ditemukan 11.687 kali dalam semua versi bahasa Indonesia. Rumah Tuhan adalah tempat paling aman di muka bumi. Rumah Tuhan bukan gedung, tetapi dimensi kehidupan di mana surga beroperasi. Karena itu Daud sangat bergairah dan merindukannya untuk selalu ada di dalam dimensi rumah Tuhan. Seperti yang dikatakannya di dalam Mazmur tadi. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup, yang kemudian diarahkan berbahagia. Jadi berbicara tentang rumah Tuhan ini, kalau kita merenungkan, mempelajari Alkitab kita dengan teliti, maka di sana itu yang pertama di zamannya Abraham itu adalah mezbah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ishak ketemu Tuhan juga di mezbah. Yakub ketemu Tuhan juga di mezbah. Ketika dia melarikan diri atau pergi ke Paddan Aram, dia berdoa di satu tempat, kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia berkata tempat ini dahsyat, dan disebutkan namanya Betel, artinya rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pengalaman berjalan, kemudian muncullah Musa, dan Musa diminta untuk membangun kemah Tuhan, rumah Tuhan yang lebih dikenal dengan namanya tabernakel, di mana Allah hadir di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kemudian penekanannya juga adanya tabut perjanjian. Sebelum Daud dan Salomo membangun bait Allah atau rumah Tuhan, tabut perjanjian itu diambil dari bangsa Filistin dan kemudian ditaruhkan di rumah Obed orang Edom, dan selama 3 bulan, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu? Rumah Obed Edom diberkati Tuhan. Nah, kemudian zamannya Raja Daud mau membangun, namun Tuhan berkata tangannya terlalu banyak menumpahkan darah, dan Allah tidak izinkan. Namun Daud memiliki semangat yang luar biasa. Dia mempersiapkan semuanya untuk pembangunan rumah. Dan akhirnya Salomo yang membangunkan rumah Allah, bait Allah, dengan segala pelatarannya dan segala aturannya. Namun pagi hari ini mari kita akan membaca di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-46 sampai ayat yang 50. Berkata demikian, Daud telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon
supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Jadi, menurut perjanjian lama, rumah Tuhan itu adalah mezbah. Kemudian meningkat menjadi tabernakel, dan tabernakel adanya tabut perjanjian, dan kemudian Salomo mendirikan rumah bagi Tuhan dengan ukuran 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Itu tertulis jelas di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang kedua. Lalu mengapa Bait Allah yang didirikan Raja Salomo itu, yang juga disebut rumah Tuhan, namun sekarang sudah tidak ada lagi? Sudah hancur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Karena Allah memang hanya mau berdiam di dalam rumah yang dibuat oleh tangannya sendiri, bukan oleh tangan manusia. Sesuai dengan ayat tadi, bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Nah, pertanyaannya, lalu tempat apakah yang buatan tangan Tuhan sendiri, di mana Tuhan mau berdiam di dalamnya? Saya akan menemukan beberapa ayat yang menekankan tentang ayat ini. Saya akan memberikan 2 ayat saja. Yang pertama Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Dan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 sampai 17. Jadi yang dimaksud rumah Tuhan, yang dimaksud bait Allah di sini adalah setiap kita yang telah menerima, setiap saudara saya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau menerima kasih karunia untuk menjadi percaya dan menjadi murid Tuhan yang akan dipakai sebagai Allah Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, orang percaya, bahwa kita adalah rumah Tuhan, di mana Roh Tuhan, Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Jika kita sadar bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita, apa sih yang engkau usahakan untuk membuat Roh Kudus itu
senang tinggal di dalam kita. Secara ringkas saya ingin memberikan beberapa hal. Yang pertama, jaga kekudusan. Hidupmu, matamu, pikiranmu, telingamu dijaga akan kekudusannya. Yang kedua adalah baca dan renungkanlah firman Tuhan. Apakah itu di siang hari ataupun malam hari. Ringkas yang ketiga, lakukanlah apa yang diperintahkannya. Taat, nurut, itu adalah ciri orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, memang setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah baik. Namun orang Kristen yang disukai Allah, orang Kristen yang berkenan kepada Allah, atau yang dibutuhkan adalah orang percaya yang jaga kekudusan, yang merenungkan firman Allah siang dan malam, dan juga yang melakukannya. Seperti Samuel. Kita ngerti kisah Samuel dalam 1 Samuel pasal pertama, kita melihat tentang riwayatnya. Samuel diserahkan ke dalam rumah Tuhan dan dia tidurnya itu juga di rumah Tuhan. Kalau kesukaan kita rumah Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia panggil Samuel, Samuel, Samuel. Sampai Samuel pun tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Namun saudara mengerti, Samuel hidup di antara orang-orang yang tak berkenan di hadapan Allah. Percaya tapi tidak berkenan di hadapan Allah. Dan apa yang terjadi? Samuel bertumbuh sebagai orang benar, sebagai orang percaya yang kudus, yang jaga kekudusan. Oleh sebab itu, atau karena Samuel dididik Tuhan, dan akhir hidupnya sungguh luar biasa. Samuel itu adalah seorang hakim yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia juga seorang nabi dan seorang imam di Israel. Sebab itu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jangan hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Belajarlah firman Tuhan yang penuh dengan keajaiban, sehingga kita menyukai firman Tuhan, di mana firman Tuhan selalu diajarkan di rumah Tuhan. Nah, itu bagian A, rumah Tuhan. Bagian B adalah dalam rumah Tuhan ada hadirat Tuhan. Yang namanya rumah Barsila, ya disitulah tempat saya untuk tinggal. Iya kan? Rumah bupati, nah disitulah para pejabat yang disebut bupati itu tinggal. Rumah Tuhan itu adalah hadirnya Allah di rumah itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam Mazmur 84 kita dapat melihat suatu nyanyian yang berisikan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kita sebagai manusia. Tapi ingat, dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan,
Allah kita itu roh, dan barang siapa yang datang kepada Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya bisa menggambarkan seperti tumbuh-tumbuhan tertentu yang hanya bisa bertumbuh di tempat yang dingin, atau sebaliknya tumbuhan yang hanya bisa bertumbuh di tempat yang panas. Tempat dingin, ya saudara tahu, pohon apel, pohon anggur itu di tempat yang dingin. Namun atau sedangkan di tempat yang panas, yaitu kelapa ataupun korma. Berbicara tentang kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan, perlu berada di iklim rohani yang tepat agar dapat bertumbuh. Karena tanpa berada di dalam iklim rohani yang tepat, maka tidak ada kekuatan bagi kita sebagai manusia roh, anak-anak Allah, untuk dapat mengalahkan sifat kedagingan dalam pertumbuhannya. Iklim rohani yang kita perlukan disebut namanya hadirat Tuhan. Allah kita memang Allah yang maha hadir atau omnipresent. Maksudnya Allah mampu hadir di mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Namun yang saya maksudkan di sini, Allah itu selalu hadir kapan saja, di mana saja, ada di dalam rumah Tuhan. Dan kehadirannya ini membangunkan gairah hidup manusia, memberikan pengharapan, memberikan sukacita, melegakan setiap beban. Itulah hadirat Tuhan. Saudara masih ingat nyanyi di hadiratmu ada kuasa, dan seterusnya. Sama seperti iklim yang tepat, hadirat Tuhan adalah seperti rahim untuk mimpi-mimpi itu dilahirkan dan dinyatakan atau diwujud nyatakan. Semua harus dimulai dari dalam hadirat itu, dimunculkan, dipelihara dalam hadirat Tuhan, dan diwujud nyatakan dalam hadirat Tuhan. Banyak hal besar yang Tuhan mau tunjukkan, taruhkan, dan lakukan melalui kehidupan saya dan saudara. Dan semua itu harus berada di dalam hadirat Tuhan supaya dapat dilahirkan sampai wujud nyatanya itu dibuktikan. Hadirat Tuhan adalah sesuatu yang harus dibangun ataupun dikejar. Hadirat Tuhan harus diusahakan, harus diciptakan dengan kehidupan yang terus-menerus mencari Dia, memuji Dia. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan akan terbangun ketika setiap waktu, setiap kesempatan, dimanapun kita berada, mata kita tetap terus tertuju kepada Tuhan, memandang Tuhan. Hati kita terarah kepada Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kita, perhatian kita hanya tertuju kepadanya. Hati yang penuh ucapan syukur, hati yang penuh dengan sukacita dan pengagungan kepada Tuhan merupakan sebuah kunci untuk menarik
hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bagaikan minuman bagi roh kita yang kita perlukan sebagai kekuatan dan sebagai air yang menyegarkan. Jika manusia jasmani tidak dapat hidup tanpa air, begitulah juga manusia rohani kita. Tanpa berada dalam hadirat Tuhan akan mengalami kekeringan, lemah, dan layu. Sehingga hasilnya tidak adanya kekuatan untuk hidup berkemenangan, apalagi mengejar panggilan Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Kehidupan kita tanpa hadirat Tuhan akan selalu lelah, lemah, dan kalah dalam perjuangan hidup. Sebab itu carilah hadirat Tuhan. Hari ini rindukanlah hadirat Tuhan, karena kekuatan yang terus-menerus diperbaharui akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Mazmur 84 ayat 12, kita juga dapat melihat bagaimana hadirat Tuhan membuat kehidupan kita dipenuhi dengan terang, sehingga kita dapat melihat semuanya itu dengan pengharapan dan kepastian. Sementara orang-orang lain melihat kehidupannya dengan penuh keraguan dan tidak ada kepastian, Tuhan rindu memenuhi kehidupan kita dengan terang itu. Saat kita berada di dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ada kuasa, ada perlindungan, ada perlindungan yang akan melindungi kita dari panah-panah api yang dilepaskan musuh dalam kehidupan kita. Apakah itu? Panah api itu adalah ketakutan. Panah api itu adalah kecelakaan. Panah api itu adalah kekecewaan. Panah api itu adalah kebimbangan. Panah api itu adalah kekhawatiran. Panah api adalah kecurigaan, dan seterusnya. Dalam hadirat Tuhan kita juga dapat merasakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa Tuhan begitu jauh dan tidak memperhatikan apa yang kita alami. Namun dalam hadiratnya kita dapat merasa bahwa kasih Tuhan yang besar itu menyertai kita. Kemurahannya yang besar itu ada di dalam hati kita, bahkan melampaui apa yang kita rasakan atau pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Dia mengasihi kita itu lebih tinggi, kasihnya itu lebih dalam, kasihnya itu lebih panjang dan lebih lebar dari apa yang kita pikirkan ataupun kita ketahui. Sebab itu jadikanlah hadirat Tuhan sebagai satu kebutuhan terpenting dalam kehidupan kita. Atau hadirat Tuhan jadikanlah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Lebih dari makanan ataupun minuman yang kita dapat berikan bagi tubuh kita, hadirat Tuhan adalah kebutuhan yang mendasar dan sangat diperlukan oleh kehidupan manusia roh kita. Tuhan rindu dapat terus-menerus memenuhi kita dengan hadiratnya dan semua kekayaan rohani. Dia menanti untuk kita masuk dari hadiratnya, dalam hadiratnya, sehingga semua berkat rohani, semua berkat yang surgawi itu dapat mengalir ke dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan itu dekat
dan selalu ada ketika kita mengerahkan mata, hati kita, perhatian kita kepadanya dengan hati yang bersyukur dan penuh pengagungan akan Dia menyatakan hadiratnya. Hadiratnya itu hanya sejauh doa. Bapak Ibu saudara-saudara, carilah hadirat Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Bukan di gedung gereja, tapi dalam kehidupanmu. Karena kamu adalah rumah Tuhan. Ketika hadiratnya ada, semua ikatan akan dilepaskan. Ketika hadiratnya ada, kuasa setan semua akan ditanggalkan. Karena hadiratnya adalah Allah hadir. Yang sakit disembuhkan, yang buta dapat melihat, yang timpang dapat berjalan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati. Saya berdoa supaya saudara paham tentang hadirat Allah ini, dan saya rindu saudara mencarinya dengan sepenuh hati, sehingga bukan hanya mengerti, tapi dapat mengalami, bahkan menikmati betapa indahnya kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan masuk poin yang ketiga, yang terakhir, yaitu bagian C. Ada apa lagi di dalam rumah Tuhan? Orang-orang yang berada di dalam rumah Tuhan dan mencintai dimensi kehidupan manusia rohani itu pasti mengalami. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka yang pertama Tuhan akan menampakkan diri, atau yang saya bisa sebutkan dengan namanya encounter, fresh encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Suatu perjumpaan dengan Tuhan yang adalah roh, sehingga orang itu mengalami perubahan yang radikal secara rohani, sehingga sifat dan karakter negatif gugur dan akan terbentuk karakter-karakter ilahi. Oleh sebab itulah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu mengalami perubahan radikal. Orangnya menjadi orang yang komitmen, orang yang konsisten mengerjakan kehendak Allah. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami perubahan yang sangat signifikan. Yakub, anaknya, cucunya Abraham, anak Ishak, cucu Abraham, ketika berjumpa dengan Tuhan di Betel, ketika dia mengadakan persembahan di Mezbah, dia mengatakan tempat ini dahsyat, dan kemudian dia mengambil ikrar janjinya, kalau Tuhan memberkati menjagai aku, engkau adalah Tuhanku. Bapak Ibu saudara-saudara, inginkah engkau berjumpa dengan Tuhan? Tidak bisa di pasar, tidak bisa ada di tempat lain, hanya ada di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu, bangunlah rumahmu dan masuklah dalam hadiratnya. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang takut diberikan roh keberanian, dan yang mengalami jalan buntu bahkan sampai putus asa, Tuhan Yesus berikan jalan keluar yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan gemilang, atau masa depan yang cerah dan penuh dengan damai sejahtera. Itulah
isi dari hadirat rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua itu berbicara kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, kita akan mengalami keintiman. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu bukan dengan pribadi yang lain, tapi dengan pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah kasih, dan kasihnya ini adalah kasih yang sejati, kasih ilahi. Doa saya agar semua orang percaya dapat mengerti tentang kasih ilahi ini, sehingga dia dapat menikmati kasih yang sejati di dalam kehidupannya. Apakah dia di dalam keluarga, dalam pergaulan di masyarakat, biarlah hatinya dipenuhi dengan kasih Allah ini. Kasih ini adalah kasih yang dahsyat dan luar biasa. Kasih yang rela mengampuni, kasih yang tidak mengungkit-ungkit masa lalu, kasih yang tidak ada udang di balik batu. Kasihnya itu tulus, kasihnya sangat menakjubkan. Kasihnya ini adalah kasih yang memberi dengan penuh kemurahan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu buka hatimu ketika engkau ada di dalam rumah Tuhan, engkau masuk dalam hadiratnya, kasihnya itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang simpati terhadap penderitaan orang, namun saudara bisa merasakan penderitaan orang, sehingga memiliki hati yang penuh dengan empati terhadap sesama, dan siap menolong mereka, siap untuk memberkati mereka, siap untuk menopang mereka. Di saat-saat seperti sekarang ini, pandemi coronavirus merajalela, pemerintah mengambil bagiannya yang sangat besar, tapi pemerintah tidak akan mampu mengalahkan coronavirus ini tanpa Bapak Ibu Saudara kita semua yang peduli dan siap ambil bagian untuk bersama-sama pemerintah mengatasi semua perkara ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang ketiga adalah orang yang masuk dalam rumah Tuhan, merasakan hadiratnya, mengalami perubahan. Apa itu? Dia memiliki komitmen yang sangat dewasa. Komitmen yang dipenuhi dengan rasa tanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berbicara dengan komitmen ini adalah ternyata bukan sekedar kata-kata atau janji, bukan juga sekedar perbuatan tertentu saja. Komitmen bukan juga keikutsertaan atau partisipasi. Itu komitmen bukan, saudara-saudara. Jika demikian, apakah atau bagaimanakah sesungguhnya yang disebut komitmen itu? Bapak Ibu Saudara, karena komitmen merupakan kata yang berasal dari bahasa asing dan nampaknya kurang dikenal dalam pengertian bahasa Indonesia, mungkin arti kata gramatikal dari komitmen dari kamus Webster akan lebih membantu kita untuk memahami. Dan di sana tertulis bahwa komitmen adalah, perhatikan, suatu persetujuan atau penyerahan diri
untuk melakukan sesuatu di waktu yang akan datang, sesuatu yang sifatnya mengikat dan diperjanjikan atau disetujui. Keadaan atau kondisi di mana seseorang menjadi terikat, diwajibkan melakukan sesuatu atau didesak secara emosional untuk melakukan sesuatu, seperti suatu dorongan kewajiban moral. Jika memperhatikan definisi kamus di atas, maka cukup menjadi jelas apa sebenarnya yang dinamakan komitmen itu. Komitmen itu lebih dari sekedar perkataan atau janji, atau sekedar melakukan sesuatu. Komitmen melakukan persetujuan, melibatkan persetujuan dan janji yang mengikat, bahwa bahkan penyerahan diri untuk melakukan sesuatu. Karena itu adalah persetujuan, maka tidak ada sifat melakukan sesuatu karena terpaksa. Karena sifatnya yang mengikat, maka seseorang tidak cukup hanya mengucapkan kata-kata tanpa wujud nyata. Tidak ada kamus, kau yang berjanji dan kau juga yang mengingkari dalam komitmen. Karena melibatkan emosi dan faktor kejiwaan, maka seseorang yang berkomitmen mau tidak mau akan sangat terdorong untuk membayar kewajibannya. Sebelum kewajiban yang telah disetujui dan diikat dalam perjanjian itu dilaksanakan, seorang yang berkomitmen tidak dapat hidup dengan tenang. Untuk membedakan lebih jelas antara keterlibatan atau partisipasi dengan komitmen, renungkanlah pernyataan mengenai komitmen ini dari seorang pengarang sebagai berikut. Perbedaan antara keterlibatan dan komitmen adalah seperti telur dengan daging sapi untuk sarapan pagi. Perhatikan ini. Perbedaan antara keterlibatan dan komitmen adalah seperti telur dengan daging sapi untuk sarapan pagi. Dalam hal ini, si ayam itu terlibat, hanya terlibat karena telur tidak bisa jadul sendiri, saudara-saudara. Telur itu keluar dari ayam, namun daging sapi itu bukan keluar dari sapi, itu adalah bagian yang dalam sapi itu, sehingga tidak ada orang yang mau makan sarapan pagi telur ceplok dengan daging sapi itu mengiris paha sapi, harus disembelih dulu. Nah, itulah komitmen. Bukan maksudnya komitmen itu menyembelih, bukan, saudara. Saudara paham? Jadi, apakah Anda telah berkomitmen? Komitmen melakukan apakah itu? Sudahkah itu dilaksanakan? Jika belum, ujilah komitmen Anda. Sudah tenangkah hati Anda? Atau Anda masih merasa terusik seperti Daud yang berkomitmen membangun bait Allah? Ketahuilah satu fakta ini sekali lagi. Jika kita mengaku telah berkomitmen, dan jika komitmen itu belum terbayar, namun kita merasa tidak didesak atau diwajibkan, maka sebenarnya sejatinya kita belum benar-benar berkomitmen. Komitmen harus dilaksanakan. Bagi orang Kristen seperti Nasar, harus dilaksanakan.
Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yaitu berkat. Berkat rohani, berkat sorgawi yang dahsyat karena melimpahnya firman Tuhan. Tuhan sendiri akan menyingkapkan rahasia yang tersembunyi tentang hari-hari depan kepada mereka yang mencintai rumah Tuhan. Banyak orang berpikir datang ke rumah Allah itu untuk show, pakaiannya diatur serapi mungkin, untuk entertainment, hal-hal yang menampakkan, hal-hal yang hanya indah di depan mata, atau untuk penampilan, unjuk kebolehan. Tetapi mereka lupa bahwa mereka itu datang di dalam rumah Tuhan untuk mencari hadiratnya. Dan saudara tahu, Allah menentang orang sombong, Allah menentang orang yang meninggikan diri. Allah ingin kita mencari hadiratnya sebagai orang-orang yang rendah hati, merasa tak mampu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga dia memberikan tuntunan, memberikan arahan, memberikan jalan keluar, dan membuat perjalanan hidupmu berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sehingga ketika engkau berhasil, engkau bisa membuat orang lain juga berhasil. Yang kelima, pola hidup atau tatanan kehidupan yang tertib dan teratur. Di rumah Allah itu Allah akan ajarkan. Tidak pernah menekankan tentang talenta, bakat, kan harus menduduki posisi yang seperti ini. Tidak, saudara-saudara. Di rumah Allah yang penting hadirat Allah, dan setiap umatnya harus menyembah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sehingga di dalam rumah Allah pujian hanya diarahkan kepada Tuhan. Sehingga tidak ada perebutan kekuasaan, penonjolan diri, atau ketidaktaatan, bahkan ketersinggungan antara sesama. Karena dalam rumahnya semua yang datang diarahkan untuk rendah hati, dibimbing, dituntun, dan taat sesuai dengan pola ilahi. Prinsip hidup tertib jelas akan jadi hal utama. Beda dengan pemerintahan, beda dengan BUMN, beda dengan perusahaan-perusahaan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dan yang kelima, akan ada petunjuk dan mandat. Jadi setelah kita mendengar firman Allah di dalam rumah Tuhan, kita akan diarahkan apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian diberi mandat. Mandat itu apa? Kemampuan untuk melakukannya. Selain kepercayaan, juga ada kemampuan yang Allah berikan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Sehingga semuanya itu pasti terlaksana. Tidak ada yang gagal. Karena firman Allah pernah berkata bahwa firmanku itu tidak akan gagal melakukan apa yang aku kehendaki. Yang ketujuh, ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, hadirat Allah ada dalam hidup kita, dan kepedulian itu akan ada di dalam hidup kita. Yang dimaksud adalah gairah, yang dimaksud adalah semangat yang tak pernah pudar, sehingga kebosanan lari, kekeringan tinggalkan di diri kita. Dan ketika antusias
baptisme ini ada dalam hidup kita. Kita memiliki doa yang bersemangat, doa yang berkemenangan, sukacita yang melimpah, ada gairah dalam pujian penyembahan, ada kekuatan untuk merespon firman yang keluar dari mulut Allah, sehingga kehidupan rohani tiap orang dibangun untuk sadar siapa dirinya di dalam Kristus, ciptaan baru, saudaraku yang kekasih. Dan yang terakhir, dalam rumah Tuhan, di mana hadirat Allah ada, perlindungan datang dalam hidup kita. Ada pemeliharaan, ada jaminan dari Tuhan. Dan ketika jaminan dari Tuhan itu datang, kita tidak akan khawatir, tidak akan mikir yang salah, saudara-saudara. Kita akan selalu pegang janjinya, dan janjinya itu iya dan amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada 8 hal ini akan saudara alami. Bisa lebih dari ini apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bisa melihat sejarah Habel tinggal di rumah orang tuanya, sehingga tahu persembahan seperti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak seperti Kain yang sibuk kerja di luar dan tidak bisa menjaga hatinya, sehingga hatinya mudah panas, mudah emosi, seringkali tersinggung, seringkali dikit-dikit iri, akhirnya menjadi pembunuh adik sendiri. Seperti juga Ishak yang cinta tenda ayahnya, yaitu Abraham, serta taat seperti domba untuk dipersembahkan, bukan seperti Ismail yang mengembara kemana-mana di padang gurun. Dan saudara tahu, firman Allah mengatakan Ismail itu seperti keledai liar. Keledai itu berarti dungu, liar berarti sulit untuk dikendalikan, sulit untuk membawa diri. Sebentar-sebentar emosi, sebentar-sebentar tersinggung di sana, tersinggung sini, bikin ulah di sana, bikin ulah di sini. Itulah keledai liar. Ketika kita membangun hadirat Allah dalam rumah Tuhan, ada 8 hal yang tadi saya sampaikan. Itu dialami juga oleh Yakub yang setia di tenda ibunya, senang dan tenang membantu orang tua dalam rumah, dan akhirnya menerima berkat kesulungan. Tidak seperti Esau yang lebih suka berburu karena hobinya seperti itu, dan mengikuti hobinya dan kesenangannya sampai tidak menghargai hak kesulungannya sendiri, sehingga berakhir dengan air mata penyesalan. Seperti juga Maria yang cinta akan hadirat Tuhan, dia duduk dengan tenang di bawah kaki Tuhan, dan firman Tuhan serta membangun rumah rohaninya secara akurat, sehingga Tuhan memujinya. Dia mengambil bagian yang terpenting, dia mengambil bagian yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan berlaku seperti Marta yang selalu sibuk, sibuk dan sibuk melayani Tuhan katanya, tapi akhirnya merasa kesal, marah, tak bahagia. Bapak Ibu saudara-saudara, sebab ada banyak tempat yang bisa menerima saudara, bahkan meminta saudara untuk ada di tempatnya. Namun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
tempat-tempat itu saudara boleh pilih. Namun untuk melihat keindahannya, sisinya berbeda. Ada keindahan alam, ada keindahan yang lain. Tapi di dalam rumah Tuhan ada keindahan yang lebih dari semuanya itu. Oleh sebab itu Daud berkata tentang rumah Tuhan itu adalah rumah Tuhan yang luar biasa. Mazmur 84 ayat 11 mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pada akhirnya semua yang kita capai dan kerjakan itu akan tinggal nama. Namun orang-orang yang mencintai dimensi kehidupan rumah Allah akan berkata seperti Raja Daud dalam syairnya di Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kiranya renungan pagi hari ini menjadi berkat bagi saudara semua. Doa kami, Tuhan membuat engkau mengerti, dan engkau mengerti sehingga engkau dapat mengalami dan menikmati indahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan tundukkan diri dan kita berdoa. Setelah kami mendengar firman-Mu, kami datang kepadamu, kami rindu berjumpa dengan Engkau, kami rindu mengalami pertolongan yang indah daripadamu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau bukan karena semuanya itu, tetapi kami mengasihi pribadi-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami dapat menyembah Engkau karena Engkau pribadi yang indah dan mulia. Engkau adalah pribadi yang sangat menakjubkan, yang dapat dicontoh dan dapat membuat kehidupan kami tenang di dalam hidup ini. Tuhan berkati umat-Mu, berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati